Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita. Kemarin kalau tidak salah kita sudah sampai pada data tunggal gitu ya, mahasiswa ya. Masih ingat ya? Data tunggal. Coba kalau saya cek di sebentar, saya belum share screen ini. Saya masih nyari filenya dulu. Filenya di oh, filenya bukan di sini ternyata. Ya, nanti kita buat baru aja filenya ya. Kita buat baru aja. Ini kayaknya di sini tidak ada filenya. Saya share screen dulu, nanti biar nanti bisa uh, kita sama-sama melihat prosesnya. Sebentar. Saya coba ini yang Word dulu. Ya, kemarin materi kita sampai di data. Sebentar, saya kecilkan ya, biar nanti bisa kelihatan. Di data kelompok. Ini anak ya, mahasiswa ya. Ini ada teknik untuk membuat data kelompok ini. Teknik ini, ya. Langkah-langkah menyusun tabel frekuensi untuk data kelompok. Ya, data kelompok itu bagaimana? Ya, data kelompok seperti ini. Saya coba. Ini ada banyak data. Ya, Anda saksikan ya. Anda lihat sini. Banyak data di sini. Ya, banyak banget. Kemudian nanti dibentuk menjadi seperti ini. Seperti ini. Ya. Jadi dia tidak sendirian. Coba kalau saya copy mungkin ya sebagai contoh mungkin ya saya copy. Nah, bawa ke Excel. Nah, begini. Afwan, sudah tampak ya? Di ya. Nyata Ustaz. Ini nanti coba. Coba Anda tengahkan biar bagus. Tengahkan ini, mungkin bisa dibesarkan lagi supaya kelihatan lebih jelas. Sebentar nih nggak kelihatan ini. Oke. Sebentar ya. Coba ini tak kecilkan aja. Nah, biar nggak kelihatan. Tak kecilkan dikit. Nah, ini mahasiswa. Ini data ini didapat dari mana? Ya, 52, 58, 59, 65. Ini namanya data kelompok. Didapat dari mana? Didapat dari data mentah yang mana? Yang di atasnya. Ya, coba Anda kembali ke Word-nya. Ya, ini ada data mentah kembali di atasnya ini. Ini ada data mentah ini. Nah ini coba saya turunkan. Apa yang gabung kok gimana nih? Mungkin nyambung ini mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sat. Iya, tapi anakku nggak dijabri, Sat. Bisa diberitahu sama Ustaz Vita. Udah ujun Ustaz apa? Yasin tadi. Udah, nggak apa-apa, suruh kuliah aja. Nanti infonya aja saja. Iya, sana. Iya, apa ya? Tadi saudara undangan rapat, tapi gimana lagi? Saya waktu harus ngajar ya. 82 ini. Sebentar, ini kan nyambung nggak ya? Kayaknya nyambung ini. 1, 2, 3. Coba antum hitung datanya. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 50. Coba kita lihat di sini. Di Excel-nya. Berapa jumlahnya? 2 tambah 17, 19. 19 tambah 11, 30, 30. Oh, berarti yang atas ikut ini. Berarti yang atas ikut berarti. Datanya lebih dari 50. Oke, ini saya ambil ya, masih saya. Tak bawa ke Excel ini. Nah, saya copy. Nanti Anda biar bisa memaknai apa yang dimaksud dengan
data kelompok. Ada lagi bawahnya insya Allah. Termasuk ini ya. Ini copy. Kemudian bawahnya ya maksudnya. Tuh, banyak sekali kan? Antum lihat sini. Anda tengahkan aja. Ditengahkan. Ya, kemudian, nah sudah. Antum lihat ya, ini misalkan data kelompok ini data dari mana? Ya data dari apa subjek penelitian yang akan kita teliti. Banyak. Ini misalkan seperti itu ya. Jadi saya cuma menjelaskan bagaimana proses pembentukan data kelompok. Kalau kita membuat data tunggal, maka ini akan memakan tempat yang sangat banyak. Ya, makanya kita buat data kelompok jadi lebih ringkas seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kita mau buat data apa? Nya lebih agar lebih apa? Tidak terlalu rapat ya. Ini ada di sini ada format. Ini ada gini ya, ada row. Enggak terlalu rapat. Ini ada 15,7. Coba saya tulis 16 ya. Mudah-mudahan tidak terlalu rapat. Apa 17? 17 coba 17 saya oke. Oh masih rapat juga ya. Coba saya beri kotak-kotak ini. Ini mahasiswa. Ya ini data mentah ya. Data mentah dari mana? Dari data mungkin siswa ya yang akan kita teliti gejala-gejalanya, kejadiannya, atau mungkin data dari nilai sebuah kelas ya, atau mungkin data dari berat badan, apa tinggi badan, macam-macam. Coba kita hitung ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 10 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80. Nah, coba bandingkan dengan sini. 2 tambah 17. 19. 19 tambah 11. 30. 30 tambah 27. 57. 57 tambah 10. 67. Oh, berarti bukan ya? Oh, bukan ya? Ya, tidak apa-apa lah. Intinya gini, nanti kalau seperti ini yang disebut dengan data kelompok itu kelasnya itu tidak hanya satu angka ya. Kalau kemarin tuh kalau data tunggal itu misalkan seperti ini. Contoh ya data tunggal ya. Saya buatkan contoh data tunggal ya. Nah, jangan apa ini saya coba saya buat data tunggal. Gini. Misalkan data tunggal, saya buat pembanding. Master. Oh, harus di enter dulu ternyata. Saya bawa ke bawah dulu ya. Tidak menumpuk biar nggak menumpuk. Nah, ada. Oh, harus ini diambil lagi. Diambil lagi. Sebagai pembanding biar nanti oh ini loh data tunggal ya apa? Ini namanya kalau ini misalkan ya nilainya misalkan 45. Di sini naik ya, naiknya misalkan di sini 49, 48. Ini mungkin misalkan 56. Ini misalkan 65. Nah, ini misalkan 70, 72 misalkan ya. Nah, yang seperti ini namanya data tunggal. Ini yang namanya data tunggal. Karena apa? Kelasnya cuma nilai ya, atau nilai atau berat badan kita aja. Tapi ini biasanya tidak disebut kelas ya. Nanti bisa disebut misalkan di sini nilai. Gitu biasanya gitu ya, nilai gitu. Nah, gini misalkan seperti itu. Nah, ini frekuensi. Kemarin apa artinya frekuensi? Seringnya data itu muncul ya. Ini kalau antum mau buat nomor nanti seperti kemarin peragaannya ya. Dibuat nomor misalkan nomor ya. Ini dikasih sel 1 misalkan 1. Ini 2. Nah, nanti yang nomor berikutnya tinggal ditaruh kursornya di kanan bawah sampai muncul tanda tambah
disorot ke bawah. Nah, ya, otomatis sudah ketemu nilainya sendiri. Termasuk ini ya, termasuk ini misalkan kita mau membuat nilainya, misalkan ya, membuat nilainya, membuat angkanya, coba kita tarik ya. Di sini, misalkan di sini nomor misalkan ya, nomor. Oh enggak, bukan ini ya, bukan, enggak usah dah. Nah, jadi bedanya di sini. Antum lihat sini. Ini tak coba tak pindah ke bawah aja. Nanti kita akan coba membuat cara membuat data kelompok. Nah, yang ini saya hapus. Oh, gak bisa ini. Oh, bisa ya. Clear cell ya. Clear content. Clear content. Atau gini aja. Biar tidak ada jarak. Nah, gini. Nah, ini tadi. Perbedaan data tunggal dan data kelompok di sini. Nah, ini. Oh, maaf. Ini sudah apa? Sudah kelihatan kok ya. Saya geser ke kanan bisa enggak ya? Sebelah kanan. Oh, bisa. Ah, ini. Ini perbandingannya. Yang ini disebut data tunggal. Ini data tunggal. Karena nilainya cuma satu. Kalau ini disebut sebagai data kelompok. Nah, gitu ya, mahasiswa. Kemudian cara membuat seperti ini dari mana? Dari data ini. Dari data mentah ini. Ya, data mentah ini gimana? Nanti kita gunakan rumus yang umum, yang banyak dilakukan di statistik itu ya, di buku-buku apapun ya. Di buku statistik apapun itu menggunakan ini. Menggunakan cara ini ya, mahasiswa ini. Tentukan jangkauannya dulu ya, data terbesar dan data terkecil ya, jadi nanti ketemu jangkauannya gitu. Kemudian habis itu ini menentukan banyaknya kelas kelompok ya, kelas kelompok ya, ada berapa kelas, seperti kalau kita di SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Kemudian masing kelas isinya berapa gitu kan. Kemudian di sini tentukan interval kelas, interval kelasnya. Ini ada rumus-rumus gini. Saya tidak memaksa atau tidak memberikan apa ya, penekanan pada ini, karena kalau kita melihat di Ana Sudiono tidak serumit ini. Jadi begini nanti mahasiswa ya, di buku Ana Sudiono nanti itu yang penting adalah ini yang pentingnya di Ana Sudiono. Jadi misalnya di sini ada data terendah, itu harus muncul di sini, dan data tertingginya harus muncul di sini. Jadi intinya di situ. Jadi tidak harus pakai rumus tadi, ya, nggak baku rumus tadi. Maksudnya nggak baku itu boleh dipakai, boleh juga tidak, tergantung dari tim penguji. Tapi sementara ini, selama ini saya menggunakan Ana Sudiono, kemudian anak-anak juga saat mahasiswa yang skripsi tidak pernah memberikan komplain ya atau keluhan masalah cara menentukan data kelompok. Jadi gampang saja. Jadi pokoknya yang penting di antara ini ada yang terendah, taruh di bawah sini. Kemudian ada yang tertinggi, taruh di atas ini. Nah, gitu kan? Pertama itu. Kedua adalah isi kelasnya. Nah, isi kelasnya ini ya. Isi ini kalau antum lihat sini ya. Isi kelasnya ini kan harus dibesarkan ini ya mahasiswa ya. Nah, ini ya, biar kelihatan yang ini. Biar kelihatan yang ini. Nah, ini isi kelasnya. Ini namanya kelas. Kelas pertama, kelas kedua, tulis saja, tulis saja. Biar biar nanti kita bisa tahu penomorannya. Nah, ya, nomor kayak tadi, nomor 1, kemudian 2, ya, kemudian diberi sel,
begini sudah. Ini namanya kelas pertama. Ini kelasnya, kelas pertama. Kelas kedua ini kelas kedua. Kelas ketiga ini kelas keempat ini kelas 5. Ada 5 kelas berarti ya. Kemudian di dalam kelas ada namanya interval kelas. Ini interval kelas. Jadi mulai data mulai 52 sampai 58. Jadi di sini dicari data 52 sampai 58 dicari di sini berapa jumlahnya ya. Ternyata di sini misalkan ditemukan ada 2. Ya, lanjut. Kemudian kalau suara saya kurang jelas sampaikan ya, dilaporkan ya. Kalau jelas, Ustaz. Oh ya, ya. Oh, ya. Kemudian data berikutnya setelah 58 di sini 59. 59 sampai 65 cari di sini. Cari berapa di sini dapatnya ini. Oh, ternyata ada 17. Seperti dia munculnya data itu lain dengan ini. Kalau ini nilai 45 muncul 2 kali. Ya. Nilai 48 muncul 17 kali. Nilai 56 muncul 11 kali. Ini cuma satu nilai. 45 ya muncul 2 kali. Jadi 45 dan 45. 48 muncul 17 kali. Jadi 48 gitu ya sampai 17. Kalau ini bukan satu nilai, maka disebut sebagai data kelompok. Yaitu nilainya antara. Antara berapa? 52 sampai 58. Bukan berarti kan antara. Jadi antara 52 sampai 58 diantaranya adalah 53, 54, 55, 56, 57, 58. Yang ada di sini maka masuk ke kelas pertama. Itu mahasiswa ya. Lanjut ya. Di berikutnya, di kelas berikutnya, kelas kedua, antara 59, 60, 61, 62, 63, 645, dihitung di sini berapa jumlahnya, masuk di frekuensi untuk kelas yang kedua. Begitu. Ya, insya Allah maknanya seperti itu. Seperti apa caranya nanti? Oke, insya Allah anak akan pahamkan lebih jauh lagi nantinya, anak akan berikan penjelasan lagi. Tapi paling tidak antum sudah bisa membaca maksud dari ini data kelompok ini. Perbedaannya jelas ya, maksudnya ini. Nah, kemudian ada beberapa pengertian yang kita perlukan untuk nanti kita bisa memasukkannya ke dalam rumus. Kenapa? Nanti kita akan menggunakan data kelompok ini ya, digunakan untuk menghitung mean, median, dan modus untuk data kelompok. Diperlukan pengertian-pengertian sebagai berikut. Namanya batas bawah, ya, ini batas bawah. Kelas pertama 52. Batas atas kelas pertama 58. Batas bawah kelas kedua 59. Batas atasnya 65. Kemudian apa artinya tepi bawah? Ya, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi setengah. Ya, jadi kalau mungkin bisa saya buatkan rumusnya di sini. Sini bisa buat rumusnya ya, mahasiswa ya. Coba saya klik sini ya rumusnya. Antum lihat di sebelah kiri atas. Coba saya akan buatkan rumusnya, yaitu batas ini ya. Ini apa tadi namanya? Tepi bawah itu adalah dari mana? Dari mana? Tak tulis sama dengan ya. Sama dengan dari mana? Dari batas bawah, ini batas bawah dikurangi 0,5 ya. Jadi saya tulis BB ya. BTBB yang batas bawah minus setengah ya, 0,5 itu untuk desimalnya sama dengan setengah ini ya. Ini masih ya, ya sudah ya, saya klik ya. Ini jadi malah kurang besar ya. Gini. Jadi dari mana? Tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Ini ada namanya tepi atas dari sini. Batas atas ditambah 0,5. Coba saya berikan rumus lagi. Saya tambah rumus ya. Tidak kecilkan dikit. Ini antum lihat di sebelah kiri atas. Nah ini satu sama dengan berarti dari mana? Tepi atas itu adalah batas atas ini, batas atas yang masuk ya. Ditambah BA ya, satu BA ya. Batas atas BA ditambah tadi itu kurang sekarang tambah 0,5. Untuk apa ini? Untuk nanti kita membuat rumus kalau kita mau menghitung mean, median, dan modus dari data kelompok.
Tapi kita mencari yang sederhana saja. Arti sederhana apa? Artinya bahwa kita cukup menggunakan satu rumus saja yang menggunakan batas bawah. Bisa menggunakan batas atas bisa, tapi kebanyakan. Ya. Jadi begini, artinya kita menggunakan rumus min, median, dan modus cukup satu aja ya, nggak usah semua kita pelajari. Karena kita nggak butuh, kita butuh hanya sebagai alat mengerjakan skripsi kita aja. Kalau kita pelajari semua, nanti volume materinya jadi bertambah dan membebani antum ya. Jadi nanti kita akan gunakan yang cantik bagian dari batas bawah ya. Jadi coba ini pengertiannya apa tadi, ini tadi kelas ya, ini kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, dan kelas lima. Ada namanya interval kelas, saya belum jelaskan interval kelas ya. Interval kelas saya belum jelaskan. Ya mahasiswa ya, interval kelas. Apa ini interval kelasnya? Coba antum hitung. Dari 52 sampai 58 itu ada berapa angka? Coba dihitung, antum hitung. 52, 53, 54. Berapa? Ada 2, 53 sama 57. Loh, di antaranya semuanya dihitung. 52, 53, 54, 55, 56, 57 sampai 58. Berapa? 7 ya, 7. Bukan ini loh ya. Bukan pengurangan. Bukan pengurangan. Bukan, maksudnya data yang di bawah. Jadi yang di bawahnya itu data yang di bawah. Ini. Ya pokoknya ini bukan 58, bukan 52, bukan ya. Tapi dihitung semuanya. 52, 53, ada 7. Kemudian ini juga 57, sama ya. Ini 57, ini juga 57. Afwan. Juga 7 angka, ini juga 7 angka, kelas kedua, kelas ketiga juga 7 angka. Ya ini namanya interval kelas. Biasanya nanti disingkat, tak tulis ini ya, ini ya masuk ya, sini tak tulis ini. Saya singkat sama dengan, biasa ada yang bilang I, ada yang bilang I kecil ya, saya tulis I, ada yang bilang I, ada juga yang bilang K. Saya tulis K. Ya ada yang juga bilang K. Saya tulis di sini. Ya, biar muncul di sini nanti. Saya klik. Ini. Jadi bisa disebut I, bisa disebut A, tergantung nanti siapa yang buat rumus ya. Nanti ada yang menyebutkan kelas interval itu adalah I, ada yang K. Yang penting maknanya adalah ini berapa angka di ini, di setiap kelas, di masing-masing kelas itu ada berapa angka. Itu adalah yang dimaksud dengan interval kelas. Dianu dulu apa, diresapi dulu, dimana dulu. Ini tadi ya, ada frekuensi berarti apa frekuensi itu? Seringnya muncul ya. Seringnya data itu muncul. Betul, data muncul. Kalau kita itu berapa nih? Coba antum masih ingat enggak cara ngitung misalkan ini? Minta ke bawah ya. Masih ingat sambil kita berlatih mengingat kembali ini. Enggak Pak ke bawah. Kalau mau ngitung ini bagaimana? Biar cepat kemarin. Masih ingat? Autosum ya. Autosum bisa, autosum ini pakai formula dulu. Klik sini ya, formula. Tapi selnya di sini, klik sini ya, selnya ya. Jadi nanti kalau antum mau memunculkan hasilnya di sini, hasilnya di sini, diklik dulu di bawahnya. Ya, diklik dulu sini, klik dulu sini, kemudian formula dulu. Nanti di sebelah kiri atas ada autosum ini. Diklik aja, ini muncul nih, sum. Ya, diklik, terus dicek. Di sini ada H7 sampai H11. Ini H. Ini H, ya. H, ini 7 di sini. Nah, ini 7 kan. H7 sampai H11. 7, 8, 9, 10, 11. Oh, cocok berarti. Pas rumusnya, tinggal di enter atau di sini diklik. Ada 67. Ya. 67. Jadi bukan ini ya, bukan yang ini.
Ini tadi berapa tadi? Ini banyak tadi nih. Ini banyak nih. Ini 80 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya 80. Bukan 67. Ya, berarti ini nanti kita carikan untuk mengerjakan yang lain aja ya. Yang jelas ini adalah kalaupun ada data banyak begini, cari terendahnya harus muncul di sini. Ya, cari tertingginya di sini, tertingginya harus muncul di sini. Nah, gitu. Masih saya ini. Sekarang kita coba sekarang berlatih untuk menghitung means untuk data kelompok. Cari ya, saya cari rumus ya. Means untuk data kelompok. Coba saya carinya ini. Coba ini saya cari hapus saja ini. Hapus saja ini. Saya besarkan dulu aja. Saya hapus saja ini. Nah, paket ya. Nggak bisa, bukan cut ya ternyata. Delete Zat. Delete. Iya. Delete, save, left, up. Left, apa ini? Left coba ya. Oh iya bisa. Left, ya betul. Sekarang kita mau menghitung ini, nanti kita contohkan ini ada data. Data, coba kita ambil ya. Sekian ini kita ambil. Kita mau coba menghitung. Ininya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Home, oh. Ya, tampak enggak ya? Ini. Tapi di laptop, di HP jelas ya, kelihatan ya masuk ya. Alhamdulillah Zat. Alhamdulillah, Ustaz. Kalau kurang besar saya besarkan. Nah ini, coba kayak saya ke Word, mungkin di sana tersimpan untuk mencari means untuk data kelompok. Ini data kelompoknya, ya. Ada frekuensi kumulatif, frekuensi relatif untuk antum sendiri ya. Baca-baca. Frekuensi kumulatif itu berarti ditambah gitu ya. Ini nanti kalau mau dibuat ke deskriptif ya, ada gambar-gambar ini namanya deskriptif ya, statistik deskripsi. Setelah tahu jumlahnya, kemudian dibuat apa itu diagramnya. Jadi kalau nanti kita lihat di sini, kita akan mudah melihat mana yang paling banyak gitu kan. Dari gambar tersebut sudah bisa dengan cepat kita mendapatkan informasi. Afwan Ustaz, Ya. dari tabel itu sebenarnya memang 80. Sebagian ada yang nggak antum cantumin. Oh gitu. Sebentar. 80 Ustaz ada tadi bisa. Iya ya. Sisanya ya. Sebentar. Kurang 7 paling ya. Kurang 7 ini ya. Ini tadi sudah 3. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 kolom. Maksudnya yang Data tadi sampelnya, ada 2 kolom lagi tabel. Zat, yang di Ada 2 bawahnya kolom Zat. yang belum. Tadi 87 sampai 93, kemudian 94 sampai 100 Zat. Di bawah lagi. Di bawah lagi Zat. Iya. Ini ada nih. Iya, di bawah lagi Zat. Apaan Zat? Bawah lagi. Nah, bawahnya nih. Nah, itu Zat. 2 itu Zat. Nah, pas jumlahnya 80 kan Zat. Ya. Tak kopinya. Iya, kopi. Ya. Oh, iya. Ini di sini sebentar. Saya tak kopinya ini dihapus dulu berarti ini. Sebentar, ngopinya di bawah situ insya Allah bisa Zat. Langsung nanti nyatu dia Zat. Insya Allah Zat. Iya, langsung tapi ini tertutup ini akhirnya. Oh iya, nah atau ditarik aja Zat. Tarik dulu, ya. Ditarik ke bawah aja Zat. Tarik dulu. Nah, gini, ini harus kembali ke sini lagi. Enggak mau, harus dikembalikan ke sini. Word-nya lagi, benar. Ya, ke Word-nya lagi. Copy. Enggak mau, ini harus gini. Copy di sini berarti ya. Nah. Wes, lagi. Yang tabel 13-nya diturunin bisa mungkin Ustaz. Di sini ya. Kan ini. Ya, itu. Tinggal dirata tengah. Tinggal diratakan. Ini
jumlah 80 ini di apa tadi ditarik gini ya. Nah, ada 7 kelas ternyata ya. Ada 7 kelas. Ini belum tengah juga. Keliru. Bentar, sudah tengah belum ini? Sebentar. Saya cek. Ini aja lah. Nah, wes ini tengahkan juga. Saya kembalikan. Oh, enggak, udah terlanjur dihapus, nggak apa-apa ya. Pokoknya udah paham ya. Kita paham apa. Ini kemudian, nah ini saya mau ke mencari rata-rata dulu. Tak bisa dikit. Nah, mencari rata-rata berarti ini tak katutkan semua ini. Ini saya ikutkan semua ini kayak gitu. Copy di sini ya, di sini. Paste. Nah, gini, ya. Tak ke ataskan ini. Ini sudah. Saya sedang mencari rumus rata-rata untuk data kelompok. Bentar ya. Untuk data kelompok. Median. Masih data tunggal ini. Median data tunggal ini. Untuk data kelompok. Ini data kelompok. Ini ada ini. Oh ini ada ini. Sebentar saya cari rumusnya. Kalau Halaman 18 insya Allah Ustaz. 18. Nah, Ini ya. Oh modus ini modus ini. ya, halaman 18 simpangan rata-rata data kelompok. Bukan itu Ustaz. Ya, sebentar. Ya. Ini modus ya. Sebentar. Letak tabel berikut ini 18 ini. Ini. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi. Ini. Kuartil, bukan. Kita nggak usah sampai kuartil, nggak usah. Kuartil ini simpangan rata-rata. Oh, bukan. Ini nanti. Bukan. Bukan, Ustaz. Bukan. Terus dibahas sendiri aja. Kita bahas sendiri aja. Kita bawahnya. Oh, ini bukan. Nah, itu. Bukan. Bukan itu Ustaz. Ya, nanti simpangan rata-rata itu di pertemuan 2 kali pertemuan lagi. Bukan ini. Ini penting juga digunakan nanti di statistik. Ya, sudah saya tulis di website ya, saya buat sendiri. Ya. Rata-rata untuk data kelompok ya. Rata kelompok gitu aja ya, nanti dia gampang ya. Rata kelompok gini aja, gini. Nah, gini aja. Mau buat rumus gimana ya? Buat rumus. Oke, saya di sini, Pak, ke sini berarti. Insert mahasiswa. Coba saya saya kecilkan gini. Bukan ternyata. Bukan ini. Sebentar, keliru. Saya mau masuk ke insert. Sebentar, ini di sini. Ini insert ini. Ini ada simbol itu isinya ini. Apa kayak ini lambang-lambang ya. Mana terus gini kurang dari, lebih dari ya, pembagian, perkalian ya, ini alfa, beta, ini apa? Mu ya, kalau masih ingat dulu waktu di SMA. Ini artinya mu ya. Kita nggak usah. Kita ke ini. Ke equation. Nah, equation nanti kita akan coba
menghitung membuat rumus data kelompok. Equation ya. Belum tak muncul. Rata-rata di halaman 11, Ustaz. Di 11 ada. Ada halaman 11. 11. Ini 16. 15. 13. Dua ya, satu laman lagi. Ini ya. Bukan median, ini median. 11 median. Ini bukan ini, bukan ya. Ini ya bukan dengan ini ya. Sebentar, saya membuat dulu. Bukan tim ini ya. Ntar ya, kita klik ini, tapi nggak mau. Nggak mau ya. Kenapa nggak mau? Kalau ini kok mau yang simbolnya? Ini kalau simbolnya kok mau? Kalau ini nggak mau. Oh, mau. Sudah. Kita ingin membuat rumusnya. Enggak, klik aja sembarang ya. Klik sembarang aja. Di sini. Tuh. Nggak kelihatan mana munculnya tadi. Ini. Ini masih saya tak besarkan aja. Nah, dibesarkan. Apa? Fontnya itu gimana cara besarkan fontnya? Nanti aja ya. Ini kita hapus semuanya. Ini yang A juga kita hapus. Kita misalkan menganggapnya itu misalkan kalau untuk rata-rata itu lambangnya seperti ini. Rata-rata itu lambangnya seperti ini. Seperti ini ya mahasiswa. X tapi ada barnya. Enggak ada di sini, enggak ada. Kita di sini mungkin. Di sini sudah tadi enggak ada. Coba lagi lah, enggak apa. Ya. Enggak apa-apa, coba lagi. Ini tapi di sini enggak bisa X-barnya di sini. Ini. Pilih ini ya, yang ada garis satu garisnya. Mana satu garisnya? Mana satu garis? Satu garis. Aduh, kok hilang? Kok hilang? Anggaplah ini ya, anggaplah ini. Turunin nih, Seth. Bisa diturunin. Turunkan ya. Ini. Ini. Sudah ini. Oh, tapi tempatnya bukan di situ. Tempatnya di sini. Di sini tempatnya. Jadi hilang lagi. Di X-bar itu hilang lagi ya. Taruh sini. Ya. Tuh, hilang lagi. Tidak boleh, coba aja. Coba dulu nih. Ya, diturunkan tadi. Ini. Klik sini. Nah, ini ya. Ini saya hapus ini. Yang ini X, saya kasih X. Nah, ini ada tanda satu garis di atasnya ini artinya rata-rata, ya. Ini saya hapus lainnya. Nah, gini ya, masuk ya. Ini artinya ada satu garis artinya rata-rata. Kalau antum ketemu di buku-buku matematik ya, ini artinya rata-rata. Ya, kemudian antum pakai untuk skripsi, ini pakai apa? Untuk rata-rata boleh. Ya, antum pakai tulisan means boleh. Ya, jadi ini rata-rata itu nanti kita memilih ini. Yang ini Mas saya. Perperan, ada perperannya. Cari perperan di sini. Yang mana yang ini ya? Nah, ini perperan ini. Kita pilih ini mahasiswa ya. Ini nanti kita mengalihkan frekuensi dengan nilai tengahnya ya. Jadi nanti dibuat sigma dulu, ada sigma ini pakai ini ya. Ini sigma itu artinya jumlah. Ini jumlah ini. Di sini nanti kita isi dengan kalimat biasa. Ini aja. Ini. Ini di sini berarti nanti kita isi
frekuensi dikali frekuensi F dikali ya, kali itu di bahasa matematika titik ya, F titik gini ya, frekuensi kali nilai tengah itu misalkan saya misalkan ini XT ya, XT itu seperti ini, XT itu ini ya, nah ini X tengah, nilai tengah XT, T-nya kecil ya, keliru X-nya di sini. Nah, gitu maksudnya. Nah, frekuensi dikali nilai tengah terus dibagi dengan ini ya, dengan jumlahnya ini dibagi dengan n ya. N, nah gini ya. Nah, gitu. Kalau membesarkan gimana ini? Atau dibawa ke home. Dibawa ke ini. Ah, gini. Kelihatan ya, masuk ya. Apa artinya sigma? Itu sigma dari bahasa Inggris sum ya. Kalau antum pernah dengar integral dulu waktu masih di SMA, integral itu juga dari artinya S, lambangnya kan seperti S, itu juga artinya sum, jumlah. Cuma kalau sigma itu jumlah yang diskrit, terputus. Kalau yang integral itu jumlah yang kontinu. Nah, kalau mungkin saya sekedar menyampaikan informasi saja, tidak usah dihafal ya. Kontinu itu seperti usia hidup kita ya, usia hidup kita tidak putus sampai kita meninggal baru putus. Ya, kalau diskrit itu seperti kalau kita menghitung kelereng, ya 1, 2, 3 itu kelereng itu 1, 2, 3 jelas. Kelereng 1,5 nggak ada, kelereng nggak ada yang pecah, ya kan? Kita anggap kelerengnya utuh. Ya. Jadi kalau usianya berapa? Nah, berarti dihitung terus menerus karena kita tidak akan berhenti. Kalau kita berhenti berarti kita sudah meninggal. Atau menghitung aliran sungai. Ya, berapa aliran sungainya? Maka itu pakai integral. Kalau yang seperti ini sigma itu artinya yang terputus-putus. Jadi di sini artinya adalah nanti masing-masing data ini kita tambahkan ya, sum itu jumlah tambahkan. Saya akan cobakan di sini ya, cobakan di sini. Ini tak pakai datanya. Nanti biar kita tidak buat lagi. Ya, gini masuk ya. Ini kita cari nilai tengahnya. Seperti kita mencari median. Seperti kita mencari median ya. Seperti kita mencari median. Tak tambahkan di sini sel. Ya, ini misalkan XT tadi kita ngomong XT tadi ya. Ini bisa nggak dia copy ya? Bisa nggak di copy ini? Oh bisa mungkin. Copy di sini, paste. Wah, jadi gede banget. Dikecilkan coba. Dikecilkan di sini sebelah saja. Bisa. Oh nggak mau ya? Nggak usah mas, nggak usah. Ditulis biasa aja. Ya. Ditulis biasa XT nilai tengah yang ada di sini ya, nggak ada XT aja. Ada di sini ya. Kalau kita mau pakai ini, klik kanan ya, ada format cell. Nanti ada ini subscript sama superscript. Pakai yang subscript ya. Dicentang kemudian di OK. Kemudian di sini antum paste gitu. Nah muncul ya XT gitu ya. Kita tengahkan aja. Kita tengahkan semuanya. Ini ya. Nilai tengah dari ini 52 sampai 58. Coba 52, 53, 54 dihitung coba. 52, 53, 52, 53 berapa nilai tengahnya? 55. 55. Ya. Sampai 58 ya? 59 itu. Dihapus ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tengahnya mana? Ini 55. Tengah ya. Di atasnya ada 3 angka, ke bawahnya juga ada 3 angka. Berarti 55 tengahnya. Ini ya, 55-nya tengahnya tak kasih kuning. Sini 55. Berarti di sini tengahnya 55. Ingat-ingat mahasiswa ya. Berarti 52 ditambah 3. 55. Berarti di sini 59 juga ditambah 3. Berapa? 60. 62. Ya, coba saya bisa nggak nih nyamakan ini? Coba ya. Saya bawa ke bawah. Apakah bisa langsung? 6 tambah 3, 69. 73 tambah 3, 76. Loh, cocok mahasiswa ya.
Cocok ya, alhamdulillah. Jadi kita tidak menghitung lagi. Nah, udah sahih Ustaz. Benar ya. Kemudian ini frekuensi dikali nilai tengah ini. Frekuensi dikali nilai tengah. Maunya gitu. Jadi masing-masing ini kalikan ini, ya. Ini kalikan ini kalikan ini. Ini frekuensi kali nilai tengahnya. Nilai tengah dari masing-masing kelas. Ini frekuensi kali tengah. Ini frekuensi kali nilai tengahnya. 11 kali tengahnya gitu. Ya. Jadi di sini F dikali XT. Titik ya kalau dikali ya, titik gini ya. XT coba sih bisa nggak saya copy? Coba sih saya copy bisa nggak? Harus F2 dulu ya, F2 baru bisa. Aduh. Tuh kok. Apa coba sih? Copy. Nggak mau deh ini, F2. Mudah-mudahan bisa. Oh, nggak mau ya. Jadinya tetap gini, nggak apa. F dikali nilai tengah, ya nggak apa ya. Nah, sudah dikalikan aja, sama dengan dulu, sama dengan ini frekuensi, diklik aja, klik. Nah, sudah ya muncul ya. Dikali itu pakai bintang, ini. Oh, bukan tambah apa ya? Bintang itu 8. Nah, ini artinya dikali ya, maksudnya. Dikali apa? Dikali ini. Gini ya, jadi D23 ini D, 23 ini 23, dikali bintang dikali E23, kali E, ini E, 23. Jadi dikali, sama dengan berapa? Diantar aja. Itu, 110 ya, 52. Nah, uang bawahnya juga sama ya, kita kasih sampai muncul tanda plus, kursor taruh di bawah, kanan bawah, sampai muncul plus kita tarik ke bawah. Nah, cepat kan? Nah, ini yang membuat kita bekerjanya cepat ya, tidak menggunakan kalkulator ya, tidak tombol-tombol lagi, tapi sudah jadi ya. Ini kayaknya nggak perlu, maksudnya. Ini kayaknya nggak perlu, mudah-mudahan bisa diambil, dihapus, delete apa? Ya oke Ustaz. Nah, gini ya, betul. Sudah. N-nya berapa N-nya? Ini 80 ini N-nya. Nah, jumlahnya, N-nya kalau berapa? 100, 80 ya, 8 kali 10 ini. 8 kolomnya ada 10, barisnya ada 8 ya. 80, sudah, masukkan. Berarti kalau gitu, kalau kita ingin menghitung ini, bisa di copy, kemudian di sini. Nah, gini, waduh, afan, nggak usah. Nah, di manual aja ya. Kita manual saja. Di sini berarti kita mencari rata-ratanya. Ini kan gara-gara ini besarnya Pak. Oh, guys. Kita nyari rata-ratanya berarti kayak ini aja, saya tulis gini aja. Rata-ratanya saya coba kasih ini superscript. Udah keren. Kita kasih 2. Nah, rata-rata gini biasanya kan. Berarti gimana? Sigma F kali XT. F ini F kali XT. Sigma berarti dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Ya, 1, 10, 10, 50, 54, 7, 59. Nah, berarti selnya taruh sini. Ya. Selnya taruh bawah. Untuk kita menempatkan hasilnya di sini. Kursornya taruh di sini. Jumlahnya ya sudah terbiasa kita pakai insert. Ya. Oh, apa? Pakai formula apa? Formula ini formulanya. Ini. Kalau langsung bisa nggak Ustaz? Afwan Ustaz. Silakan. Gimana langsung gimana? Langsung Ditulis. X ya Ustaz. Kan udah hafal sum terus Sum langsung ya. Sum sama dengan dari F23 sampai ya bisa. Tapi tetap pilih sama dengan dulu ya. Pilih sama dengan dulu. Sama dengan sum gitu ya. Nah, ini muncul sum. Nah, ini sum muncul sudah. Ini nggak mau. Klik Ustaz. Nah, ini sumnya. Terus number pertama sampai number terakhir. Ini yang pertama ini ya kan. Diklik di sini, diklik aja ya. Diklik sini, klik gini aja sudah. Iya. Terus atau disorot mungkin bisa nggak?
Share. Coba sorot. Oh, bisa. Bisa, Mas. Sorot bisa. Langsung itu. Kayak kurung tutup ya. Kayaknya sudah ada nih kurung tutupnya. Kayaknya sudah ada nih. Dicek. Cek kalau nanti salah dikasih tutup. Diklik ya, coba. Oh, enggak. Oh, mau kok. Nah, mau. Yaitu 6.010. Coba betul ya. Ini ada 1.000, ada 2.000, ada 3.000, 3.000, ada ratusan, 4.000 ya. Sekitar 6.010. Alhamdulillah. Ya, kalau antum berani, ya, antum silakan. Ide-idenya lebih berani ya daripada saya. Saya kadang kurang mencoba. Nah, antum kadang walaupun tidak mencoba, tapi kreativitasnya lebih banyak daripada anak. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Sudah ketemu di sini. Ketemu. Ya, tinggal kita menghitung rata-ratanya. Ini ya, gini. Taruh di sini sama dengan. Gimana nih kemudian? Ayo, ini. Sigmanya sudah ada kan? Mana sigmanya? Ini kan? Sudah ada kan? Tinggal diklik aja, ya. Tinggal diklik aja sini. Ini sudah dikasih sama dengan dulu, diklik aja. Klik gitu ya. Dibagi dengan 80 karena jumlah seluruh datanya adalah 80. Begini mahasiswa. Ya, sudah ya. Tinggal diklik di sini atau di enter. Nah, berarti rata-ratanya adalah 75,125. Nah, yang 125 ini kalau nanti antum di skripsi biasanya butuh 2 digit ya. Ini pakai ini ya. Ini jadi nanti bisa dikecilkan digitnya. Coba ini saya besarkan ya. Saya besarkan angkanya. Misalkan 16 ini ya. Ini pakai 2 digit maka pakai ini Mas ya. Ini ya. Nah, tinggal 75,13. Kalau pakai 3 digit gini, 4 digit gini ya. 5 digit gitu ya. Jadi mungkin nanti di deskripsi biasanya 2 digit di belakang koma ya. 2 angka di belakang koma. Itu maksudnya. Ini kita mencari rata-rata. Ya sudah, sekarang siapa yang masih bingung silakan, mumpung kita masih membahas tentang rata-rata untuk data kelompok. Ya silakan mau bertanya. Betul. Ya silakan. Kita harus menghafalkan rumusnya atau hanya yang penting bisa tahu cara ngitungnya di Excel, Ustaz? Tidak ada yang menuntut harus hafal rumus ya. Antum mau di perguruan tinggi manapun, statistik itu nanti kalau ulangan selalu open book, selalu boleh buka buku. Tidak ada yang menyuruh menghafalkan, tidak ada. Yang penting berarti antum yang kedua tadi, yang antum sampaikan yang kedua tadi, paham prosesnya. Gitu aja mahasiswa. Ya. Siapa ini yang bertanya tadi? Siapa ini? Iwan. Iwan. Oh ya, Iwan. Itu ya, Iwan ya. Tidak. Jadi antum nggak harus ahli hitung-hitung 7 kali 15, 7 kali 30. Nah, kita di sini tinggal memanfaatkan aplikasi, ya, manfaatkan fasilitas yang sudah ada di laptop antum masing-masing. Insya Allah skripsi jadi gampang. Nah, jadi kan ini kan menambah manfaat dari laptop ya, tidak hanya kita menulis ya, kita membuat tugas ya, kita mungkin juga membuat makalah atau jurnal, tapi ternyata juga digunakan untuk skripsi bisa, yaitu untuk kuantitatif menghitung. Nah, ini yang seperti ini nanti antum bisa terus digunakan kalau masuk di sekolah, madrasah ya, di pendidikan. Nah, yang seperti ini nanti akan terus dikembangkan. Nanti antum akan banyak pelatihan ya, cara menentukan nilai macam-macam dari dinas pendidikan. Ini anak cuma memberikan dasar-dasar saja. Ya silakan yang lain. Selain Iwang, prosesnya mungkin diulang lagi atau gimana? Yusuf Ustaz. Kenapa? Ingin bertanya Ustaz. Iya, ya, betul. Ini yang f.xt ini tadi frekuensi kali dengan Nilai tengah. apa? Nilai tengah ini, nilai tengah. Iya, ini. Dikali kan Ustaz? Dikali. Kali itu dilambangkan titik kalau di matematika di rumus titik. Tapi kalau di Excel pakai bintang. Shift 8 ya. Shift terus diklik angka 8, nanti dua-duanya ditekan akan muncul bintang. Artinya perkalian. Nah, Ustaz.
Nah, gitu ya, ya. Yang proses-proses seperti ini antum ingat-ingat ya, antum tanyakan. Soalnya nanti kalau antum sudah Ustaz. selesai kuliah, mungkin nilainya bagus ya, tapi kita tidak mau megang Excel lagi, kadang lupa. Tapi biasanya kadang kalau sudah megang sebentar, insya Allah sudah ingat lagi ya, sudah bisa dicoba-coba sedikit-sedikit, insya Allah ingat lagi. Ya lah, siapa lagi mau bertanya? Rumusnya ini banyak ya, tidak hanya ini, tapi anak kan tadi sampaikan ada semuanya banyak lah, cukup sekedar cukup aja ya, ini aja cukup ya. Termasuk tadi kita membahas masalah batas atas, ini ada batas atas, ini bisa digunakan untuk membuat rumus apa min, median, modus bisa, tapi sudah usah kita sederhana aja ini aja ya, karena yang penting kita sudah nyampe ya. Kalau yang ada kepentingan dengan hitung menghitung ya, dengan statistik, dengan Excel, mungkin ada kepentingan dengan dunia pekerjaan, mungkin lebih cepat dengan menggunakan Excel ya silahkan ya, untuk mencoba-coba untuk fasilitas yang lain. Tapi kalau untuk mahasiswa, Anda ingin simpel saja ya, yang penting tujuan kita nyampe. Lanjut Afwan Ustaz, ya, silakan. nanti mungkin bisa Excel yang sedang di layar ini bisa lalu dibagikan ke grup. Iya, betul. Ya, tak ingat, tak save-nya ya, tak save-nya aja. Tak coba tak save-nya ini. Coba tak berikan teman-teman ini. Ini statistik Selasa ini, stat Selasa. Karena biasanya saya nggak mau nyamakan antara kelas 1 dan kelas lain, karena beda. Biasanya saya beri contoh, biasanya beda. Stat Selasa tanggal berapa ini? 13 ya? 13. 14, Ustaz. 14. 14 ya? 14, Ustaz. 14 September. Ya sudah, insya Allah nanti Anda bagikan. Nah, saya save sudah. Ya, ada itu lagi mungkin. Nanti ini antum kalau buka insya Allah ada ya. Antum klik di sini, nanti rumusnya ada. Coba ya, saya klik sini ya. Nanti di sebelah kiri atas itu ada rumusnya. Ini ada rumusnya ini ya. Masih belum. Ini diklik ya. Ini kosong. Kita klik di sini, nanti ada rumusnya. Ini klik sini ada rumusnya ini. Nah, jadi kalau misalkan kita klik di sini, nanti di sini muncul rumusnya. Ini kan tadi adalah sum atau penjumlahan. Nah, ini muncul rumusnya sum. Jadi ada ide teman ya. Sama dengan terus di teks saja ya, karena sudah hafal katanya, tinggal disorot. Nah, sudah jadi. Gitu ya mahasiswa ya, alhamdulillah. Sudah, mau lanjut lagi? Anda mau menyampaikan yang median? Oke, siap. Lanjut ya. Sekarang ke median. Sama ya, pakai data ini aja. Kita mau ke median. Ini tak ataskan aja nih biar ngumpul. Gini. Ini rata-rata kelompok ini saya pak kemana ini? Saya pak ke sini aja. Ya, ini tak besarkan aja. Saya besarkan biar lebih menonjol, maksudnya biar lebih keren. Kasih apa ini? Kasih warna apa nih? Kuning ya. Ini. Sekarang kita mau ini tadi nyari mediannya ya. Nyari mediannya, coba saya taruh mana ini? Oh, bisa di atas lagi. Bisa di atas lagi. Ini tadi nyari mediannya. Ya. Kemudian kita mau ke median data kelompok. Median data kelompok. Median. Kelompok kita aja ya. Median kelompok kita aja. Nggak enak ya. Dilengkapi bisa aja. Median kelompok.
Nggak mau. Nggak mau ini. Kenapa nggak mau? Oh mau, udah. Nih. Median kelompok rumusnya. Ada enggak ya? Tadi kayaknya ada tadi. Tapi coba dibuat lagi aja ya. Cepat buat sendiri mungkin. Kalau dibuat sendiri mungkin lebih cepat. Pakai insert. Kemudian ini equation. Klik aja di sini ya. Ini di sini, diberi ruangnya di sini. Diberi ruangnya di sini. Nah, mungkin bisa kita besarkan biar nanti antum bisa melihatnya jelas. Itu ya. Kemudian kok hilang lagi? Ini mesti saya mesti tidak hafal ini masalahnya hilang lagi. Nah, sini ya. Ini loh. Ya. Cari median ke sini. Median ME kita aja atau med gitu ya. ME boleh atau med? ME boleh atau median saja. Nah, median. Nah, berarti mediannya di sini adalah caranya. Nah, ini berarti kita sudah menggunakan nanti rumus yang tepi bawah tuh bawah ini. Nah, tepi bawah ya. Coba kelas jadi nanti pakai tepi bawah ya. TP ya, disingkat TP gitu ya. Nah, ini kita coba di sini. TP pakai ini. Loh, hilang lagi. Insert. Apalah, enggak apalah. Let's coba. Penjumlahan biasa. Berarti tepi TP, tepi bawah. TP. Oh, sebentar. Dibuat yang ini tadi. Yang ini tadi. Gini ya. Kok ke bawah? Ke bawah, sebentar, saya harus hapus dulu. Ya. Bawa ke sini. Aduh. Ini hilang anunya, layarnya hilang ya? Hilang. Wah, saya salah pencet ini. Sebentar, saya screen lagi ya. Saya screen lagi hilang ini. Share, sudah muncul lagi. Muncul? Share screen-nya? Muncul. Ya wes, aduh. Ya ini saya tak ke sini ya. Kemudian saya ke sini, saya tadi pencet tadi ini. Dari sini stop share-nya itu pas di itu. Jadi ini TP tepi bawah. TP tepi bawah gini mahasiswanya. Sudah. Kemudian dikurangi. Dikurangi kembali ke semula. Berarti gimana nih? Kembali ke semula. Dikurangi mana? Oh plus. Oh plusnya kok ke bawah. Plus ya. Plus gini mahasiswa. Tepi bawah plus. Kemudian di dalam kurung. Sebentar, saya harus menghitung dulu. Dalam kurung berarti yang mana? Lo hilang lagi. Hilang lagi. Apa-apalah. Ya. Apa-apa ini. Sini aja. Dalam kurung. Oh, ini gini maksudnya. Ini, ambil ini. Ini, ya. Sini. Yaitu ini nanti ada dua berarti pakai yang pembagian berarti ini pembagian panjang ya, nggak apa ini aja gini, ini berarti N ini di sininya 2 kemudian minus ya sebentar. Iya minus frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Nanti saya berikan penjelasannya. Saya berikan penjelasan.
Nah, ini FK ya, FK frekuensi kumulatif. Keliru saya ini, saya keliru. Saya keliru nih. Pernya belum saya masukkan. Nah, ini saya bawa ke sini. Oh, hilang lagi. Ya, biar saja. Lo hilang. Kok hilang ya? Ini. Ini coba ya Mas ya. Saya juga coba saya bawa ke ini tadi ini. Ke sini. Nah, ternyata keliru ini. Coba sih. Copy bisa enggak? Di copy bisa. Copy ke sini. Mau enggak ini? Paste. Oh, enggak mau. Enggak mau mahasiswa. Enggak mau. Berarti di sini saya harus menambahkan sendiri ya. Kurungnya saya tambahkan sendiri. Nah, gini. Ini berarti saya harus mengulang kembali. Tidak apa-apa ya. Yang ini. Nah, baru benar ini. Ini berarti N. Ini tadi adalah 2. Kemudian minus FK. Ya, FK itu ini tadi. Nah, ini FK. Frekuensi kumulatif. Nah, gini saya. Terus di sini ada namanya kelas interval. Tadi ada yang bilang I, ada yang bilang K ya. Tadi saya coba pakai I aja ya. Atau pakai K juga nggak apa-apa. Coba pakai I aja ya. Ini di sini adalah di sini FI. FI nanti hilang lagi. Kok bisa hilang ya? Kan belum selesai bekerjanya. Kok bisa hilang ini? Oh, nggak apa-apa. FI yang ini berarti ya frekuensi ditemukannya nilai median FI. Kemudian yang tadi yang ini saya hapus. Ya, ini tidak digunakan. Nah, gitu mahasiswa. Supaya kelihatan lebih besar, coba saya besarkan ya. Mudah-mudahan bisa lebih jelas. Besar loh ini padahal 14 ya. Masa kurang besar ya? Atau begini. Sebentar, ini di laptop terlihat jelas atau bagaimana? Saya jelaskan lagi ya. Nanti saya bacakan lagi ya. Coba saya bacakan dulu. Maunya gede ini berarti anggaplah sekitar 26. Oh, kebesaran. 24. 22. Oh, masalahnya di sini. Nih, masnya. Yes. Sudah ya, paham ya? Median ya, untuk kita mencari median data kelompok. Tepi bawah ditambah dengan N per 2. N berarti jumlah data tadi. 80 bagi 2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif. Apa frekuensi kumulatif nanti saya jelaskan ya. Dikali I itu tadi I, antara 894 sampai 100 ya, antara 52 sampai 58 ada 7. Ya 7 tadi. Kemudian frekuensi ditemukannya median. Sebentar, saya lihat waktunya ini cukup ada waktunya. Loh, waktunya sudah mepet. Gimana ini? Mau diteruskan atau apa? Selesai? Lanjut ya. Ya, tapi nanti dibantu absennya antum screenshot ya, absennya ya. Biar nanti waktunya saya nggak absen, nanti tinggal kirim aja ya. Selanjutnya, Bismillah. Ya,
ini kita berikan penjelasan. Tepi bawah, TB itu bawah, TB ya. Coba saya besarkan aja. TB sama dengan tepi bawah. Tepi bawah. Nih ya. Kemudian FK frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif. Ingat ini kalau antum punya IP ya, IP kumulatif itu berarti mulai dari semester pertama diteruskan sampai semester kedua dan seterusnya ya. Kemudian ada namanya FI. FI berarti frekuensi ditemukannya kelas median ya. Frekuensi ditemukannya kelas median. Mediannya di mana nanti biar dicari caranya ya, seperti biasa dibagi dengan 2 ya. Kemudian median, kok medan ini? Dan median. Coba saya perbaiki. Ya, median. Gini ya. Ya, I panjang kelas interval. I sama dengan panjang kelas interval. Ya, begitu maksud saya. Itu pengertiannya. Sekarang kita mau mencoba menghitung satu persatu. N-nya berapa di sini? N-nya. N sama dengan jumlah data. N sama dengan jumlah subjek penelitiannya. Jumlah datanya. Jumlah data atau jumlah apa ya? Jumlah frekuensi aja. Jumlah frekuensi. Nggak usah pakai jumlah ya. Frekuensi kita aja ya. Frekuensi aja. Nah, gini. Gini. Nah, kita berikan perinciannya maksud ya. Kita bukan perinciannya. Sekarang tepi bawah. Nah, sekarang kita pertama adalah mencari N per 2-nya dulu. Kita mencari nilai tengahnya dulu. N-nya di sini adalah 80. Dibagi itu berarti 40. Ya. Langkah pertama, cari N bagi 2-nya dulu. N dibagi 2-nya dulu. Ya. Untuk mencari mediannya. Yaitu mencari median. Ya. Mencari mediannya. Berapa N-nya? 80 ya. Maka kalau gitu kita mencari mediannya 80 dibagi 2. Itu 40 ya. Sama dengan, ini enggak sampai ke rumus saja ya. Pakai aja biasa ini. Sini berarti enggak sampai ke rumus. Ini di tik biasa aja. Aduh, keliru mahasiswa. Hapus HP. Kalau sama dengan, nanti terbaca sebagai rumus. Jadi langsung aja di sini angka biasa aja 80. Saya garis miring berarti saya bagi 2 ya. Sama dengan di sini adalah 40. Nah, ini yang penting. Ini yang penting nih ya, Mas ya. Sekarang antum menghitung mana data yang
ke 40. Mana data yang ke 40? Antum hitung. Yang penting ini ya. Ini, dihitung di sini. Frekuensi di sini 2. Ditambah 17 berapa? 19. 19 ditambah 11. Kok 20 sih? 40 sih. Apa nih 40? 2 ditambah 17, 19. 19 tambah 11. 30. 30 tambah 27. Oh, berarti data ke 40 ada di sini. Dari atas, dari bawah. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 10. 23. 23 tambah 27. Oh, berarti data 40 ada di sini. Gitu ya. Coba diulang dari atas. 2 tambah 17, 19. 19 tambah 11, 30. 30 tambah 27, 57 berarti data 40 di sini. Dari bawah, dari atas sekarang. Sekarang dari bawah. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 10, 43. 43 tambah 27. Oh ya, berarti di sini ketemukan data ke 40-nya. Ya, ini berarti kita bekerja di sini nanti. Kita bekerja di sini. Oh, ini tak copy lagi aja. Beda soalnya ya. Ukurannya beda. Saya copy lagi. Saya kerjain di sini. Nah, saya kerjain di sini. Paste. Nah, dah. Tadi kita menemukan data yang di sini. Nah, kita kasih apa warna apa? Jangan mau kuning lagi ya. Ganti lain ya. Ah, udah. Ganti lain. Nih. Ganti warnanya. Ini. Kita bekerja di sini. Masuk ya. Berarti di sini kita dapatkan untuk tepi bawahnya. Nah, ini batas bawahnya 73. Kenal. Tepi bawahnya berapa? 73 dikurangi setengah, ya. Jadi tepi bawahnya di sini 73 dikurangi 0,5. Berapa, Mas? 72,5 ya. 72,5. Gini Mas. Jadi sama dengan ini kurang besar paling ini sebentar. Nggak bisa ya. Saya ulang sih, saya ulang. Kok langsung ketemu ya? Kok jadi gitu ya? Nggak apa ya, nggak apa ya. 73. Kemudian di sini frekuensi kumulatif. Ah, ini tolong diperhatikan. Ini frekuensi kumulatif. Dihitung semua ini. Ya, dihitung semua. Di sini kasih warna. Lain. Kasih warna apa? Nah, ini. Ya. Ini frekuensi kumulatif dihitung semua. 11 tambah 17 tambah 2. Yaitu 30. Ya. Frekuensi kumulatifnya dihitung semua. Ya. Berarti 2 tambah 17 tambah 11. 2 tambah 17 tambah 11. Sama dengan, kok hilang tadi ya? Sama dengan 30. Kok mau hilang tadi? Coba ini hilang enggak? Loh, ini enggak hilang. Kok yang atas enggak hilang? Tadi ini kan tadi ada ini tadi kan 73 dikurangi ya. Tadi 73 dikurangi 0,5. Coba sih, masa hilang sih? Sama dengan 72,5. Hilang enggak? Oh, enggak hilang. Ya, betul. Lanjut. Kemudian ini frekuensi ditemukannya kelas median ini frekuensinya yaitu 27 ya. Ini frekuensinya di sini. Berarti ini frekuensi ditemukannya kelas median yaitu 27 ya. 27 gitu ya maksudnya. Paham ya? 27. Ah, kemudian panjang kelas interval tadi antara 55 sampai 58 berapa? Ada 7 ya. Ada 7 angka. Tak tengahkan aja. Kemudian N-nya 80. Selesai sudah. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Gitu ya, Mas saya. Saksi dulu. Nah, ini mungkin setelah ini coba kita nanti bisa memasukkan ke dalam rumusnya median. Ya, nanti selnya nanti di bawahnya aja. Median. Nah, ya, median sama dengan, nah kita mau bekerja dengan rumus ya, Mas, sama dengan dulu, selalu sama dengan dulu, kemudian tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya, ini tadi,
72,5 ya, tulis biasa ya, 72,5. Karena kita nggak mungkin semuanya diklik seperti ini, diklik nggak mungkin ya, karena ini banyak. Jadi langsung 72,5 terus dulu aja. 72,5 ditambah biasa, tambah biasa gini maksudnya. Terus ini ada yang dalam kurung ya, dalam kurung berarti harus dikurung dulu. Dikurung dulu. Ini berapa itu? 40 dikurangi FK-nya, FK-nya 30 ya. Berarti 40 dikurangi 30. Ini mas saya. Kemudian kurung tutup. Dikali berapa? Dikali I. Ini kan dikali berarti. Dikali I berarti bintang ya. Bintang I-nya adalah berapa tadi? Ini 7 ya. 7, masukkan 7 kali 7. Kemudian dibagi dengan FK. FK-nya 20. FK-nya FI-nya adalah 27. Ya, FI-nya 27. Dibagi pakai garis miring ini 27. Nah, gini Mas saya. Sudah ya? Ya, diantar aja di sini. Diantar di sini. Hasilnya. Keliru nih kayaknya. Kayaknya keliru ya. Jadi datanya harus antara 73 sampai 79. Ini keliru nih. Keliru di mana? Coba dicek ya. Nah, ini 72,5-nya komanya ternyata dia pakai bahasa Inggris, berarti pakai titik mungkin ya. Ini ya. Bukan pakai koma. Ini Excel-nya pakai bahasa Inggris, jadi pakai titik. Coba dicek lagi. Cek lagi. Jadi nilainya nggak mungkin di antara, nggak mungkin di bawahnya 73 dan tidak mungkin di atasnya 79. Jadi nilainya di antara 73 dan 79. Coba diklik. Mau nggak ini? Mau nggak? Oh ini 75. Mau. Jadi ini Excel saya masih pakai bahasa Inggris, jadi masih pakai titik. Koma itu pakai titik. Kalau yang sudah dimisahkan sudah bisa koma ya. Koma pakai koma. Karena di bahasa Inggris itu koma 0,5, 0,7, 0,5, 0,7. Ya, kita belum translate, jadi masih di asli. Ini hasilnya. Nilai tengahnya itu 75, nah ini kayak tadi kalau mau ingin 1 digit atau 2 digit, diklik ini 72,9. Itu ya Mas ya. Yang penting pengertiannya ya, titik di bawah. Pertama nyari N2 dulu. N bagi 2, nyari median dulu. Yaitu di sini datanya adalah 80 dibagi 2 sama dengan 40. Data ke 40. Dihitung 40 ya, 2 tambah 17 tambah 11 masih 30, belum ke 40. 40-nya di mana? Di sini. Kalau dihitung dari atas. Kalau dihitung dari bawah, 5 tambah 8 tambah 13, 13 tambah 10, 23, 40, oh di sini. Nah, berarti tengahnya di sini. Ya, ini bukan ya. Oke, ini. Nah, ini biar sama. Ya, Mas ya. Jadi setelah mediannya ketemu di mana nilai tengahnya di data ke-40, Ini data kedua. Ditambah 17 data ke-29, data ke-19, ditambah 11 data ke-30. Ya, jadi data ke. Jadi kalau diurutkan ini, ya ini antara 5 kan data itu diurutkan dari kecil ke besar ya. 52, 53, 54, 59, kemudian 73, 80, kemudian sampai terpisah 100 ya. Diturutkan dari kiri ke kanan gitu. Ini tengah-tengahnya adalah data ke-40. Ya, karena jumlah datanya berapa tadi? 80. Jumlah data 40, maka nilai tengahnya, data ke tengahnya adalah 40. Nah, ini mahasiswa ya. Kemudian dari sini kita bergerak ke tepi bawahnya. 73, tepi bawahnya berarti dikurangi setengah. Batas bawah dikurangi setengah. Batas bawahnya 73. Dikurangi setengah itu sama dengan ini ya, 72,5. Kemudian habis itu kita nyari frekuensi kumulatif. Frekuensi sebelum ditemukannya nilai median. Sebelum mana ini? Dihitung semua. 2 tambah 17 tambah 11. Ini 30. Ya. Kemudian FI, frekuensi ditemukannya kelas median yaitu 27. Ya, kemudian sudah selesai kita hitung semua. Tadi kita klik sini ya. Ini muncul rumusnya. Ya, 72,5
ditambah ya 7,5 ini ditambah di sini dalam kurung 40 dikurangi 30 ini N bagi 2 40 dikurangi FK-nya frekuensi kumulatifnya 30 dibagi dikali I ya dikali I kali 27 dikali I itu dikali 7 ya panjang kelas intervalnya dibagi dengan frekuensi ditemuannya kelas median yaitu 27 ini ya 27 sini ya 27 sudah gini. Nah, gimana? Mau ada yang mau bertanya? Silakan. Yang penting prosesnya ya, antum tidak harus hafal. Saya bisa tadi dikatakan teman tadi ada yang mau bertanya, gimana? Apakah harus hafal? Tidak. Yang penting adalah apa? Prosesnya harus paham, gitu ya. Gimana mahasiswa? Cukup dulu ya, sampai sekian ya. Cukup ya? Iya, ini mau saya tutup. Jangan lupa di save, Ustaz. Kenapa? Tolong jangan lupa di save. Kurang jelas. Kurang jelas. Tadi apa tadi?